Rizal Ramli makin lama makin ngawur. Bagai singa di era SBY, Rizal Ramli menjadi sampah di era Jokowi. Angkatan Darat akan memproses hukum pemberi info bohong kepada salah satu tokoh bangsa. Itu tidak diragukan lagi dan itu sudah akan kita mulai. Jadi kita dapat info atau tidak dari siapapun, kita akan telusuri langsung. Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru sebentar. Memang nanti masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Semuanya menteri itu harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Kalau kritik kan tidak ada masalah. Tapi kalau dia nyinyir, itu sesuatu yang terbuka lebar-lebar. Makanya saya juga berkali-kali bilang, di bawah presiden itu kan ada sebuah unit kerja presiden yang namanya kantor staf presiden. Baik. Jenderal Muldoko itu ada membuat satu wadah, namanya KSP mendengar. Di tempat itulah, kalau teman-teman itu ada yang tidak beres, ada yang tidak bagus, tempat itulah boleh dipakai untuk bisa mengungkapkan ekspresi. Kita lihat rekam jejak beliau. Tidak pernah tuntas menjabat menjadi menteri apapun. Di era Gus Dur sama, kemudian di era Presiden Jokowi pun menjadi Menko Kemaritiman juga hanya sesaat gitu ya. Artinya apa? Kinerja yang bersangkutan memang tidak bisa memberikan yang terbaik kepada pimpinannya dan tidak bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Dulu, saya pernah mengagumi sosok Rizal Ramli ketika ia menjadi menteri. Selain keras, dia juga berani berseberangan walaupun berada dalam pemerintahan. Rekam jejaknya pun cukup untuk membanggakan sebenarnya, yaitu selalu dipakai setiap presiden dari sejak Gus Dur sampai Jokowi. Dan beberapa waktu yang lalu, Rizal Ramli sepertinya mau menunjukkan keberaniannya di pemerintahan SBY. Hal itu dia sampaikan lewat akun Twitternya. Rizal Ramli diancam mau ditangkap polisi karena menolak kenaikan harga BBM. RR dan kawan-kawan datangi Mabes Polri, cari Kapolri Sutanto dan KA Bareskrim Bambang Hendarso mau tanya langsung siapa yang perintahkan menangkap RR. Pres, SBY atau Kapolri? Keduanya kabur diterima Wakapolri. Nah, itulah apa yang dicuitkan oleh Rizal Ramli. Saya sudah perintahkan Kapolri Sutanto untuk hati-hati dalam menangani kasus Dr. Rizal Ramli. Kemudian Pres SBY lalu memberikan keterangan persnya di istana. Saya sudah perintahkan Kapolri Sutanto untuk hati-hati dalam menangani kasus Dr. Rizal Ramli karena kalau ada apa-apa saya yang kena ditanya. Sampai situ Jenderal Sutanto digeser jadi Kepala BIN dan Bambang Hendarso menjadi Kapolri. Berani menentang penguasa, berani berhadapan dengan proses hukum adalah dua hal yang sangat menunjukkan seorang yang punya karakter yang kuat. Dia bagai singa yang mengaum sekalipun terhadap penguasa. Luar biasa, bukan? Rizal Ramli boleh berbangga karena punya banyak kesempatan untuk menempati jabatan di era penguasa yang berbeda. RR juga sekarang berhak untuk menyatakan apapun perjuangan yang pernah ia hadapi. Tetapi kalau kegarangan itu dilakukan hanya demi nafsu politik karena ingin maju sebagai capres, ya sama saja bohong. Mungkin di era SBY Rizal Ramli masih bisa sok jago dan sok pinter. Dan itu berhasil mengelabui Jokowi pada periode pertamanya. RR diberi kesempatan menjadi komisaris Bank BNI dan beberapa waktu yang kemudian menjadi Menteri Koordinator Maritim. Jadilah RR menjadi pembantu Jokowi. RR hanya menjabat kurang dari 2 tahun di periode pertama kepemimpinan Jokowi. Ada dugaan kalau pencopotan Rizal Ramli karena dianggap sebagai biang gaduh. Dia tidak bisa akur dengan menteri-menteri lainnya dan juga dengan JK waktu itu sebagai wakil presiden. Sebenarnya Jokowi sudah memberikan kesempatan kepada Rizal Ramli untuk mengerahkan kemampuannya. Tapi sepertinya memang kemampuan Rizal tidak seperti yang selama ini dikesankan orang. Justru keberadaannya mengganggu stabilitas politik di internal kabinet. Maka nggak heran kalau kemudian Jokowi mencopotnya. Kualitas seseorang akan teruji ketika dia dihempaskan tetapi tetap tegak dan tidak jadi bengkok. Jika diterapkan dengan para pejabat, seorang pejabat yang berkualitas akan tetap berkontribusi terhadap negara sekalipun dia sudah dianggap tidak mampu mengemban tugas negara. Ada banyak mantan pejabat yang seperti itu. Nah, pejabat yang demikian akan tunduk dan patuh pada pimpinan kalau dia sedang dibutuhkan, tapi akan menggonggong dan bahkan berusaha menghantam mantan pimpinannya kalau dia sudah tidak dibutuhkan lagi atau bahkan dibuang. Dan orang seperti itu tak lebih daripada sampah peradaban. Nah,
Rizal Ramli yang kita kenal selama sebelum dipecat adalah seseorang yang mengkritik dengan argumentasi yang logis dan alasan-alasan yang masuk akal. Sayangnya, belakangan Rizal Ramli tidak lagi seperti itu. Apakah karena sudah dibuang atau mungkin memang kontrol dirinya sudah mulai aus seiring bertambahnya usia? Isu apa saja yang akan dimanfaatkan Rizal Ramli untuk menyerang pemerintahan Jokowi sejak dia dipecat dan tidak menjabat apa-apa? Masih terang dalam ingatan ketika dia menyerang kubu pemerintah menggunakan kasus Ratna Sarumpait. Saking ngebetnya Rizal menjegal kubu Jokowi, dia sampai kehilangan akal sehat. Itu sangat memalukan loh. Dan akhir-akhir ini dia juga memanfaatkan berbagai isu untuk menyerang pemerintahan. Mulai dari isu utang pemerintah, COVID-19, isu Papua sampai buzzer rupiah. Dia pun mempermasalahkan utang pemerintah yang bertambah padahal dia dulu di dalam pemerintah nggak pernah mempermasalahkan hal itu dan malah ikut menikmatinya. Nah, RR bertubi-tubi menyerang pemerintahan Jokowi pada saat pandemi COVID-19 sementara dia sendiri tahu bahwa masalah yang dihadapi tidak semudah mulutnya berbusa untuk menyelesaikannya. Dia memainkan isu Papua seolah terjadi diskriminasi terhadap kulit hitam padahal yang terjadi bukanlah seperti itu. Tak ada diskriminasi rasial dari pemerintah terhadap warna kulit saudara-saudara kita di Papua. Jauh berbeda pada kasus Papua dengan Amerika, di mana yang bersikap rasis adalah polisinya. Dia menyebut pendukung Jokowi sebagai buzzer rupiah dan menganggapnya sebagai sampah demokrasi. Masakan yang mendukung pemerintahannya sendiri dianggap sebagai sampah demokrasi. Jadi maunya semua rakyat Indonesia seperti dirinya mengganggu pemerintah yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID. Kalau sudah keluar-keluar menghantam penguasa dengan berbagai cara, dengan berbagai isu, tetapi tidak dijadikan orang penting, itu artinya RR bukan hanya pecatan saja, melainkan juga sudah menjadi sampah pemerintah. Dan itulah sebabnya gonggongan tidak pernah lagi digubris pemerintah. Kita sama-sama tahu polemik di tengah masyarakat terkait isu amandemen masih dimainkan oleh para oposisi. Hal itu membuat pro dan kontra ketika wacana untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun, para pejabat negara dan MPR menepis anggapan adanya keinginan masa jabatan presiden bertambah 1 periode lagi. Bahkan Presiden Jokowi dalam keterangan resminya menolak rencana tersebut dan tak tertarik untuk kembali menjadi presiden ketiga kalinya. Tetapi fakta di luar sampai kini wacana tersebut terus dimunculkan. Merespon tanggapan Jokowi yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden, RR pun meragukan pernyataan Jokowi atas penolakan tersebut. Ia menilai bahwa tidak adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan yang pernah dilakukan oleh mantan wali kota Solo ini. Oleh sebab itulah mantan menteri yang pernah dipecat ini menantang Jokowi untuk bersumpah di atas kitab suci. Pernyataan RR dituliskan di akun Twitter pribadinya. Ia menuliskan cuitannya karena miris dengan kritikan terkait wacana 3 periode. Pernyataan Rizal Ramli bagi saya adalah sebuah hal yang provokatif. Ada ketakutan di dalam dirinya apabila Jokowi maju menjadi presiden yang ketiga kalinya. Apakah Rizal takut tersaingi karena ingin maju menjadi presiden? Seperti para oposisi yang menggoreng isu ini, memang ada kepentingan di balik wacana tersebut. Nah, yang membuat saya geleng-geleng kepala dalam kapasitas apa Rizal Ramli menyuruh Jokowi bersumpah di atas kitab suci, menteri pecatan tapi gayanya selangit. Mantan Menko Maritim ini memang sangat suka nyinyir kepada pemerintah, terutama kepada Jokowi. Maklumlah, RR adalah bagian dari barisan sakit hati yang kehilangan pekerjaan dan hilang muka. Akhirnya membuat kontroversi supaya menjadi perhatian publik. Mungkin saja jika Jokowi akhirnya bersumpah di atas kitab suci, mulut Rizal akan mingkem. Tapi nggak mungkinlah seorang Jokowi mengikuti saran dari pembantu yang pernah beliau pecat. Bagi saya, RR seperti anak kecil yang menangis meminta sebuah permen Gojek, tetapi tidak pernah diberikan oleh orang tuanya, akhirnya ngambek. Dan masih menurut saya, orang ini memang perlu ditantang balik. Kalau saya saja di posisi Jokowi, saya akan mengikuti tantangannya. Jika benar saya menginginkan 3 periode, maka saya dilaknat Allah. Namun jika tidak, maka RR yang bakal kena azab. Dan perlu diingat bahwa orang seperti Ramli itu, si RR, tidak akan takut dengan laknat dari Tuhan. Dan perlu diingat bahwa orang seperti Ramli tidak akan takut dengan laknat dari Tuhan. Politik dicampur dengan agama sudah biasa bagi RR dan kelompoknya. Dan sudah menjadi ciri khas oposisi mempermainkan agama dalam politik. Jelas sudah bahwa cara orang yang gagal dalam menunjukkan citra diri dan mempertahankan eksistensi tentunya dengan mencari sensasi untuk mendapatkan perhatian. Hanya dengan jalan itulah RR dapat bertahan agar namanya tidak tenggelam.